pertanyaannya. Kak mau tanya pemutihan baru aku jawab ya, teman-teman. Next pertanyaannya. Aku bacanya random ya. Baca random teman-teman ya, karena udah nggak kebaca nih. Oke, next pertanyaannya. Oke. Dari Kakak Bunda Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sosmed katanya ada pemilihan Kak. Iya. Pertanyaan lagi ya, kembali saya jelaskan ya teman-teman. Untuk regulasi pemutihan, ya teman-teman ya, kembali lagi saya tegaskan untuk regulasi pemutihan untuk sekarang di detik ini hari ini belum ada namanya pelunasan atau pemutihan tunggakan ya. Nah, memang ada dicanangkan oleh dari Pak Purbaya kita ya teman-teman. Kita doakan aja semoga regulasi tersebut segera tercanangkan atau segera direalisasikan. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita tunggu aja kebijakan tersebut. Jika memang sudah ada, nanti pasti diinfokan. Jadi teman-teman lebih baik klik aja tombol follow di atas jika memang sudah ada regulasi tersebut, sudah pasti kita infokan ya teman-teman. Kita berdoa aja semoga regulasi tersebut segera dicanangkan ya. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaan dari kakak, hey dapur kekinian. Kak, BPJS kalau sudah mandiri boleh nggak ganti ke gratis? Nah, kalau misalnya kasus yang seperti itu dipastikan tunggakan iurannya tidak ada yang menunggak ya. Dan untuk peralihannya itu kalau misalnya mau beralih sebagai peserta PBI BPD itu tergantung dengan regulasi setiap daerah. Kalau misalnya sebagai peserta PBI JK atau PBI yang dari pusat itu teman-teman harus datang ke dinas sosial ya, ajukan ke dinas sosial. Nanti yang menganggap teman-teman layak atau tidaknya itu dari dinas sosialnya ya. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaan dari Kakak Sastrini Huta Barat. Kak, gimana cara tunggakanku? Sudah 10 tahun belum bisa kubayarkan. Nah, ini Kakak tunggakannya sudah melambung tinggi nih ya Kak, sudah melewati menara Eiffel nih. Iya, kalau misalnya Kakak ada tunggakan sudah 10 tahun di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 24 bulan aja, Kak. Ada diskon di kita nih, Kak ya. Bahkan tunggakan 10 tahun yang dihitung hanya 24 bulan atau 2 tahun aja gitu Kak. Nah, jika teman-teman juga di 24 bulan nih masih belum mampu membayarkan tunggakannya, teman-teman bisa lagi ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa dicicil ya. Nanti dicicilnya mengikuti bulan berjalan juga gitu ya. Dan statusnya masih nonaktif teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ikut program rehab, nanti aktifnya kapan? Setelah teman-teman melunasi semua tunggakannya gitu. Oke, next pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya yang sama aku skip ya. Masih sama. Sebentar ya teman-teman, aku cek yang berbeda ya. Kakak Denis Albetawi. Kak, kalau akun dihack, terus Kakak bisa masukkan, oh itu BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Kalau misalnya BPJS Kesehatan, akun apa Kak? Kalau misalnya BPJS Kesehatan, Kakak cukup akses dari NIK dan nomor HP aja Kak. Tidak ada dihack ya Kak ya. Tidak ada berpengaruh Kak. Makasih Kakak Papa Muda ya. Next pertanyaan dari Kak. Kakak tanda tanya, Kak akunku punya BPJS sudah nggak aktif dari PT. Nah aku mau masukin nama aku ke suami tapi nama aku diubah Kak. Kenapa diubah ya? Dia biasanya kalau misalnya di input di aplikasi mobile di aplikasi di program JKN itu sesuai dengan nik kakak ya. Kalau misalnya kakak mau didaftarkan dari perusahaan suami itu nanti kakak kan didaftarkannya dari HRD ya. Nanti suaminya yang melaporkan ke HRD-nya gitu. Nanti namanya disesuaikan dari kakak-kakak gitu. Namanya tidak diubah ya kak ya. Kalau misalnya kakak nggak aktifnya kenapa dulu kak? Kalau misalnya aktifnya karena ada tunggakan, tunggakan itu masih jadi kebijakan dari peserta itu sendiri atau masih jadi kebijakan masih jadi
tanggungan dari Kakak sendiri gitu. Jadi tunggakan itu harus dibayarkan. Namun Kakak, statusnya aktif karena sudah ikut, BPJS dari perusahaan suami gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Oke, makasih infonya ya, sama-sama. 5 bulan bisa rehab? Tidak bisa, Kakak. Jadi, minimal tunggakan itu adalah di 4 bulan. Jadi, jika teman-teman sudah lebih dari 4 bulan, yaitu 5 bulan gitu ya, itu Kakak bisa ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Mendaftarnya cukup dari aplikasi Mobile JKN aja. Oke, next pertanyaan dari Kakak. Sebentar, Kakak Denis Altebawi udah ya tadi ya. Oke, ke bawah lagi. Bentar ya teman-teman, kita baca pertanyaan yang berbeda ya. Oke. Assalamualaikum Kak, kalau proses di kantor cabang cairnya berapa lama? Kakak, kalau misalnya ada pencairan, JMO, JHT, dan lain-lain, itu di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Kita BPJS Kesehatan, beda segmen, beda perusahaan, beda apa lagi ya? Pokoknya beda Kakak ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Walaupun namanya sama-sama BPJS nih, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah perusahaan yang sangat berbeda ya. Oke, next pertanyaannya. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu. Pertanyaannya masih sama ya. Pertanyaan dari Kakak Dapur Umi. Kak, BPJS-ku telat 1 tahun. Di aku 3 kepala. Kalau dilunasin ganti kakak baru 2 kepala bisa. Kakak gini, kalau Kakak, kan dari BPJS Kesehatan itu mengikuti dari Kakak ya. Jadi, kalau misalnya Kakak dalam satu Kakak ya 3 orang, itu berarti kalau misalnya mengikuti peserta mandiri itu ya didaftarkannya dan dibayarkannya itu berdasarkan dari 3 kepala gitu. Kalau misalnya kakaknya sudah beralih, sudah berganti kakak, ya berarti didaftarkan dan dibayarkan itu diinput dalam 2 kepala gitu ya, disesuaikan dari kakaknya gitu. Gini, misalnya kakak nih sebelumnya masih gadis gitu, ikut dari orang tua gitu, misalnya 5 bersaudara, terus ya dibayarkan 5 kepala gitu ya. Nah, terus kakak sudah menikah nih tiba-tiba gitu. Jadi beralih kan sama suami gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah bersuami, kakak harus laporkan dulu. Nanti kakaknya sudah beralih gitu ya. Nanti jadi kan misalnya kakaknya masih baru menikah nih, masih tinggal baru 2 orang gitu ya bersama suaminya. Jadi yang dibayarkan ya jadi 2 kepala gitu ya. Harus berpindah kakak gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Mas Noval Fatih. Kalau BPJS-nya di udah bisa dibaca gimana, Mbak? Udah bisa dibaca gimana, Mbak? Dibaca gimana tuh, Mas? Oke, next pertanyaan dari Kakak Ida Parida. Giliran sekarang malah bengkak selama 3 tahun jadi hampir 1 juta. Kak, pertanyaannya boleh diterusin, Kak, karena nggak kebaca, Kak, yang sebelumnya gimana, Kak, ya? Oke. Saya dari Kakak Maul BKS, mau tanya BPJS, apakah ada kelas VIP untuk satu kamar satu orang saja mau bikin? Kakak di BPJS Kesehatan itu kamar VIP itu tidak ada, tapi di kelas 1 ada Kak untuk satu orang satu kamar ya. Tapi um, kita cek dulu nih di vaskes vaskes tingkat lanjut ya, atau kalau misalnya rawat inap kan di vaskes tingkat lanjut ya yang untuk rawat inap gitu. Tapi diusahakan dari kebijakan dari BPJS Kesehatan itu memang di kelas 1 itu satu orang satu bed gitu ya. Jadi satu kamar satu orang. Jadi kakak kalau misalnya mau ingin kalau misalnya rawat inap di satu kamar satu,
satu bed itu kakak bisa mendaftar sebagai peserta mandiri di kelas 1. Iurannya itu 150.000 per bulan gitu ya. Jadi cukup ikut aja, mendaftar aja sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas 1 ya. Oke, next pertanyaannya kakak Neng Ume. Anakku belum pernah bikin BPJS, terus sekarang mau bikin, tapi jadi ada tagihan dihitung dari bulan akhir. Iya kak, karena kalau misalnya BPJS Kesehatan itu terhitung dari bulan akhirnya, gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Kak, untuk pemutihan gimana, sudah terrealisasi kah? Belum ada ya regulasinya hingga sekarang. Kita tunggu aja ya teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Tergoyang-goyang ya. Maaf ya teman-teman. Oke. Next pertanyaannya. Ya teman-teman boleh di-share, di posting ulang ya teman-teman. Dan jangan lupa tangannya di tap-tap layar biar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang terinfo tentang program JKN gitu ya. Next pertanyaan nih dari kakak Yasin Tata. Mbak, BPJS saya mati karena sudah keluar dari kerjaan sebelumnya. Kalau mau ngurus lagi kena denda nggak? Enggak kakak. Jadi kalau misalnya sudah nonaktif dari perusahaan sebelumnya, kakak mau aktifkan kembali, kakak bisa mendaftar sebagai peserta mandiri ya. Di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Di kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan. Ya, kakak pilihkan dulu. Nanti kalau misalnya mau mendaftarkan, itu langsung terintegrasi di dalam satu kakak. Misalnya di dalam satu kakak 3 orang ya, berarti misalnya kakak ambil di kelas 2 nih ya, berarti 100.000 dikalikan 3 orang, itu 300.000 gitu ya. Dibayarkan setiap bulannya ya, dipastikan untuk jangan pernah menunggak gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Syarat pengurusan apa aja kak? Syarat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS itu tadi seperti yang saya bilang kan ya, yang saya bilang yaitu kakak pilih dulu di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Jika kakak sudah tahu iurannya, sudah pasti ingin ikut dalam peserta program JKN, lalu kakak cukup datang ke kantor BPJS Kesehatan aja, mendaftar sebagai peserta memang dari awal belum pernah terdaftar ya. Nanti kakak cukup fotokopi tampilan buku rekening depan, bawa materai 10.000, terus kakak bawa KTP dan kakak, gitu aja ya syaratnya. Oke, next. Pertanyaannya, kalau misalnya kakak sudah terdaftar sebagai peserta JKN ya, sebelumnya sudah ada tuh namanya aplikasi mobil JKN ya. Kalau kak misalnya dulunya terdaftar sebagai peserta PBI, terus kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri, kakak cukup download aja aplikasi mobil JKN, nanti bisa beralih segmen menjadi peserta mandiri dari aplikasi mobil JKN aja gitu. Next pertanyaannya. Aduh, udah lompat ya, tadi ada yang sempat saya baca, yaitu tadi kalau misalnya BPJS-nya PBI bisa nggak dipakai di luar daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai peserta PBI, kakak dipastikan dulu status PBI-nya PBI JK, PBI ya PBD ya. Kalau misalnya kakak terdaftarnya sebagai PBI JK ya, atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat itu kakak cukup, sorry ya, ini otaknya ngeblank. Nah, kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai PBI JK atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah, itu kakak bisa pindah di seluruh wilayah Indonesia ya. Tapi dia minusnya apa? Minusnya itu teman-teman bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu nonaktif karena datanya dikirimkan dan dianggap secara bergilir gitu ya, bergantian dari dinas sosial. Nah, kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta APBD ya, ini yang kedua ya, 2 tipe, yaitu yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu memang dia jarang nonaktifnya teman-teman gitu. Tapi minusnya apa? Teman-teman bisa pindah vaskesnya hanya di satu daerah aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya contoh nih di wilayah Aceh ya, namanya ada program JKA. Nah, teman-teman kalau misalnya mau pindah vaskes bisa banget. Tapi teman-teman bisa daftarnya atau
bisa pindah vaskesnya hanya di wilayah Aceh aja. Kalau misalnya teman-teman pindah misalnya ke Sumut nih ya, ke kota seberang ya, yaitu di Sumatera Utara. Nah, itu udah nggak bisa lagi teman-teman untuk berpindah vaskes. Jadi pindah vaskesnya hanya di wilayah Aceh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya sedang liburan lah ya ke wilayah sebelah, misalnya warga Aceh nih liburan ke Medan gitu. Terus tiba-tiba demam gitu, perlu berobat. Nah, bisa datang aja ke vaskes terdekat. Terus teman-teman bisa dibantu sebanyak 3 kali ya. Tapi kalau misalnya teman-teman terdaftarnya sebagai peserta apa nih otaknya ngeblank kalau misalnya teman-teman uh, dalam kondisi kegawat daruratan, nah itu tidak ada batasan gitu ya. Oke. Kayaknya aslinya dingin banget deh. Oke, next pertanyaannya dari kakak Nelquin. Kenapa yang tadinya gratis otomatis nonaktif, pas mau diurus malah disuruh bayar sama BPJS-nya? Kenapa tadi gratis otomatis nonaktif, pas mau diurus malah disuruh bayar BPJS-nya? Enggak kakak, gini. Kakak sebelumnya PBI mungkin ya. Mungkin diarahkan kakak ingin kalau misalnya PBI, kakak nih misalnya dulunya sebagai PBI APBD gitu ya, tergantung dari regulasi pemerintah. Ternyata pemerintahnya sekarang nih sudah nggak bisa buka lagi nih untuk PBI APBD misalnya ya di daerah tersebut. Jadi kakak diusulkan untuk mengikuti sebagai peserta PBI Mandiri atau sebagai peserta BPJS Mandiri. Nah, otomatis kalau misalnya sebagai peserta PBI peserta Mandiri itu kakak diwajibkan untuk membayar gitu ya. Bukan kakak disuruh membayar, tapi kalau misalnya diusulkan untuk sebagai peserta mandiri, nah itu memang dia sebagai BPJS-nya berbayar gitu ya, dimungkinkan karena untuk mengaktifkannya kakak di regulasi daerah tersebut itu sedang tidak bisa gitu ya, tidak bisa ada penambahan gitu mungkin ya. Oke, next pertanyaannya dari Kak Utinya Rafa ya. Kak, kalau mau berubah BPJS anak yang awalnya ikut bapak diubah menjadi ikut ibu, apakah bisa? Alurnya gimana? Nah, kalau misalnya kakak, saya ikut bapak nih sebelumnya ya, tapi lalu misalnya suaminya resign dari perusahaan, kan berarti statusnya nonaktif, kakak masih bekerja gitu ya. Nah, kakak juga bisa mengikut sertakan suaminya yang sudah tidak bekerja atau yang sudah resign sebagai tanggungan kakak gitu. Asal statusnya dalam status perusahaan. Kalau misalnya bapaknya PNS, emang dia dibagi dua kak sebenarnya. Ada yang ikut gini kak, hitungannya sebenarnya bukan gitu. Diikutkan suami itu dilaporkan gitu sebanyak 3 orang anak gitu ya. Kalau misalnya itulah tadi sebagai kalau misalnya status suaminya sudah resign, baru bisa memasukkan anaknya sebagai tanggungan kakak gitu. Oke, next pertanyaannya. BPJS saya PBI. Karena saya pindah vaskes sekarang sudah tidak ditanggung lagi. Mohon solusinya. Oh, gini Kak. Mungkin Kakak berpindah daerah ya. Kalau misalnya Kakak kalau misalnya Kakak berpindah daerah sebagai peserta PBI ya PBD, terus Kakak misal nih di daerah Aceh gitu ya, Kakak pindah vaskesnya di wilayah Aceh aja. Nah, itu statusnya masih aktif aja Kakak. Kalau misalnya pindah vaskesnya di wilayah Aceh aja karena itu kan Kakak terdaftar sebagai PBI APBD atau yang ditanggung pemerintah daerah. Jadi masih aktif jika Kakak pindah vaskesnya di daerah tempat kakak terdaftar itu gitu ya, tempat kakak aktif. Namun jika kakak beralih nih pindah vaskes di luar daerah gitu, misalnya di Medan, nah emang dia statusnya langsung nonaktif kak, karena kakak pindah vaskesnya di luar daerah, jadi tidak jadi tanggungan lagi kak, gitu. Ya, karena kan PBI APBD itu ya tuh PBI yang dari daerah setempat kecuali kakak terdaftarnya sebagai PBI JK yaitu pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu ya. Oke, next pertanyaannya.
BP, BSU BPJS cair deh. Ketenaga kerjaan ya kakak itu ya, kita kesehatannya. Aku baca dari atas lagi ya. Mau nanya, kalau BPJS tidak di alamat KTP bisa nggak Mbak? Bisa. Jadi gini, kakak misalnya perlu daftar BPJS, cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Kalau misalnya kakak sudah sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS, kakak cukup akses aja dari aplikasi Mobil JKN jika ingin mendaftar sebagai peserta mandiri ya, yang sebelumnya sebagai peserta PBI, terus teman-teman ingin beralih ke peserta mandiri, ikut cukup dari aplikasi Mobil JKN aja. Namun kalau misalnya kakak belum mendaftar sama sekali nih ya, sedang dirantau misalnya, kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri atau apa ya, mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Kalau kakak mau mendaftar sebagai PBI, nah itu yang tidak bisa ya, yang ditanggung oleh pemerintah. Dia harus sesuai dengan KTP ya. Nah, kalau misalnya kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri, dimanapun BPJS Kesehatan itu bisa kakak mendaftarkan aja. Cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, terus kakak tinggal mendaftar aja sebagai peserta mandiri itu ya, dimanapun kakak berada. Terus, kalau misalnya teman-teman mau berobat lagi ya, mau berobat, sudah terdaftar, terus kakak lagi merantau gitu ya, dan di beda provinsi gitu ya. Nah, kalau misalnya di beda provinsi itu dibayar. Bisa dibantu lah sebanyak 3 kali. Tapi beda hal jika kakak statusnya gawat daruratan ya, itu tidak ada pembatasan gitu. Asal sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan kriteria kegawat daruratan. Kembali lagi ya. Oke, next. 3 pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Sudah sore ya, sudah waktunya jam pulang nih. Bu, kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa dicetak nggak? Nah, Ketenagakerjaan beda segmen ya dari kita ya. Kita BPJS Kesehatan, teman-teman. Bukan BPJS Ketenagakerjaan. Kita berbeda segmen dan berbeda perusahaan juga, teman-teman. Jadi BPJS itu walaupun namanya sama-sama nih BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kita sama-sama kita berbeda segmen dan beda perusahaan ya, yang namanya BSU, JHT, JMO. Nah, itu berbeda dari kita, teman-teman. Dan apa ya? Kalau misalnya kakak bertanyanya di BPJS Kesehatan, kalau kartu BPJS Kesehatan hilang ya, bukan tenaga kerjaan ya. Kalau misalnya BPJS Kesehatan kartunya hilang, teman-teman cukup download aja aplikasi Mobil JKN. Nanti di situ sudah ada kartu secara digitalnya, teman-teman. Nanti cukup download aja aplikasi Mobil JKN, terus teman-teman masukkan NIK dan nomor HP. Jika sudah bisa diakses, teman-teman cukup klik aja kartu secara digital, nanti ditampilkan. Dan jika teman-teman emang butuh print out-nya atau teman-teman mau mencetakkan sendiri gitu ya, walaupun sekarang serba online ya, mungkin teman-teman kepingin gitu ya, itu teman-teman bisa mengirimkan melalui email. Teman-teman bisa mengirimkan melalui email email yang tertera dari aplikasi Mobil JKN. Nanti dikirimkan melalui email, teman-teman bisa download, nanti bentuknya PDF, teman-teman. Sudah di dalam bentuk PDF, nanti teman-teman tinggal klik aja, sudah ada tampilan depan dan tampilan belakangnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh print out, nanti tampilannya justru lebih HD ya daripada kita scan atau kita fotokopi, tampilannya lebih jelas ya jika dikirimkan melalui email. Ya gitu teman-teman. 2 pertanyaan lagi ya. Oke, next pertanyaannya. Nggak bisa login BPJS gimana Kak? Nah, ini ya statusnya yang emang paling sering dipertanyakan juga nih saat download aplikasi Mobil JKN, namun nomor HP-nya sudah terblokir, nomor HP-nya sudah tidak bisa digunakan, nomor HP-nya sudah entah kemana-mana nih. Ya, teman-teman cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di 0811 8165 165. Saya ulangi, nomornya di 0811 8165 165 gitu ya. Nanti teman-teman
caranya gimana gitu ya. Nanti cukup P aja atau halo assalamualaikum gitu ya. Nanti muncul tampilan pilihan gitu. Ada pengaduan, ada registrasi gitu ya. Nanti teman-teman cukup klik aja yang perubahan data ya. Nanti klik ikutin aja alurnya. Jika sudah berhasil, teman-teman langsung beralih ke aplikasi mobile JKN, masukkan nomor HP yang terbaru yang sudah beralih. Terus teman-teman tinggal masukkan NIK dan nomor HP aja. Sudah bisa diakses gitu, teman-teman. Oke. 2 pertanyaan lagi deh. BSU ya Kak. Nah, BSU kembali lagi, BSU itu ketenaga kerjaan, kita kesehatan ya. Oke. Kembali lagi ya, BPJS TK dan BPJS Kesehatan itu berbeda ya teman-teman. Kita BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Jadi dibedakan ya, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu berbeda perusahaan dan berbeda semuanya ya. Pengurusannya berbeda ya, kesehatan dan ketenagakerjaan. Oke, next. Kita nih pertanyaannya, cara mengatasi lupa sandi JKN. Nah, kalau misalnya lupa sandi itu sama seperti tadi, cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di 08118165 Nanti ada perubahan perubahan data, klik nanti jika sudah bisa langsung beralih aja ke aplikasi mobil JKN-nya gitu. Nanti sudah bisa diakses ya teman-teman. Cara mendaftar sebagai yang pemerintah gratis bagaimana? Nah, ini kembali lagi PBI itu ada 2 teman-teman, yaitu PBI JK dan PBI APBD. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin daftarnya sebagai PBI JK, nah itu teman-teman urusnya ke Dinas Sosial. Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar sebagai PBI APBD atau yang ditanggung dari pemerintah daerah itu tergantung dari regulasi pemerintah di daerah setempat gitu. Regulasi setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Jadi baiknya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat lalu tanyakan regulasinya apakah bisa beralih segmen peserta menjadi peserta PBI di daerah tempat kalian berasal gitu ya. Sudah saya jelasin ya Kak Rafa ya. Oke, next satu pertanyaan lagi ya. Sudah sore banget nih, udah bisa pulang nih. Teman-teman saya sudah kembali pulang semua nih. Ya. Kak, cara aktifin yang sudah non-aktif gimana Kak? Nah, statusnya dicek dulu status kepesertaannya. Kalau misalnya teman-teman terdaftarnya sebagai peserta mandiri, nonaktif berarti kasusnya teman-teman kan menunggak, itu makanya dia nonaktif. Jadi harus dilunasi tunggakannya. Terus kalau misalnya teman-teman nonaktifnya karena PBIJK ya, misalnya terdaftar PBIJK itu berarti teman-teman harus mengusulkan nama kembali ke Dinas Sosial gitu ya. Nanti dilaporkan dulu ke Dinas Sosial dan kapan aktifnya kita itu belum tahu karena namanya itu diusulkan dari Dinas Sosial kepada BPJS Kesehatan. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Satu lagi deh. Kembali lagi ke Ardian ya Pradinata ya. Kembali lagi ya pertanyaannya ya. Kak. Jadi kalau misalnya ada perubahan data mau download aplikasi mobil JKN terus sudah di-download malah nggak bisa masuk karena nomor HP-nya sudah terblokir, kata sandinya lupa, apalagi tuh dan lain-lain lah ya yang terkendala saat mau masuk di aplikasi mobil JKN. Teman-teman cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di nomornya 0811 8165 165. Nanti kalau sudah bisa sudah masuk ke WhatsApp, teman-teman tinggal halo atau P atau apapun lah ya untuk salam pembuka. Nanti sudah muncul tampilannya. Nanti ya, pilih perubahan data, klik, ikutin aja alurnya, udah selesai, dan teman-teman langsung kembali lagi ke aplikasi mobil JKN gitu ya. Udah bisa diakses gitu teman-teman. Dan tentang kembali lagi nih BSU itu di ketenagakerjaan ya, bukan di BPJS Kesehatan. Kita BPJS Kesehatan teman-teman. Oke, next pertanyaan bestseller lagi nih ya tentang pemutihan ya. Di pemutihan kita sampai sekarang di detik ini hari ini di jam ini di apa lagi nih?
di tempat ini ya, regulasinya masih regulasi yang lama ya, masih berlangsung regulasi yang lama, belum ada regulasi yang baru atau kebijakan baru dari pemerintah pusat kita. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kita doakan semoga regulasi resmi itu tersebut yang emang dicanangkan oleh Bapak Purbaya emang segera terrealisasikan ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk hari ini ya teman-teman. Maaf jika pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih belum mampu kita jawab atau masih banyak yang terlewat, saya mohon maaf dan jika ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan atau apa nih jawaban-jawaban saya kurang jelas, saya mohon maaf ya, kurang lebihnya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, mungkin live hari ini kita cukupkan di hari ini. Mungkin nanti hari Kamis kita bisa kembali lagi dan teman-teman bisa tanyakan lagi di hari Kamis ya teman-teman. Cukup apa nih? Klik aja tombol follow. Nanti jika memang sudah sudah live lagi teman-teman ada infokan gitu ya, terinfokan. Nah ini bahkan ngomong sama ide aja sudah nggak sinkron ya teman-teman ya. Oke teman-teman, boleh dibantu follow aja. Nanti kalau misalnya ada informasi juga, kita sering update konten. Jadi teman-teman bisa lihat dari konten-konten kita juga ya, informasi-informasi seputar CKN. Dan teman-teman, oke, diklik tombol follow, dari follow semua. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada perkataan dan tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada pertanyaan yang belum mampu kita jawab dan banyak yang terlewat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu nih sesi tanya jawabnya di hari ini. Kita kembali lagi di hari Kamis. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.